Sepak terjang anak muda sebagai wakil rakyat di Kota Bandung menjadi tema dialog kita kali ini dalam iNews Jabar dan masih dengan narasumber yang sudah hadir di studio iNews Bandung, Bagja Jaya Wibawa, anggota DPRD Kota Bandung yang masih berusia 23 tahun. Nah, tadi sebelum jeda begitu ya, saya ingin tanyakan terkait dengan membagi waktu. Bagaimana sih caranya membagi waktu? Namanya anak muda, pasti masih ada lah ya, pengen nongki-nongki gitu ya. Tapi di sisi lain juga punya tanggung jawab besar ya terhadap masyarakat Kota Bandung khususnya. Dan bagaimana tuh menyiasatinya? Memang kalau urusan bagi waktu ini selalu hal yang sulit begitu ya. Misalnya, jadi tapi seru kita bagi waktu. Jadi kalau urusan tadi main dengan teman-teman dan lain sebagainya itu bisa kita selipin sebetulnya di kegiatan-kegiatan, karena kan sifatnya anggota DPRD itu kita hadir berdasarkan undangan, Kang Agung. Jadi misalnya kalau hari ini ada kegiatan kita hadir. Nah kalau kebetulan besok kosong bisa kita manfaatkan dengan jalan-jalan dengan keluarga, main gitu. Karena kebetulan saya juga belum nikah, Kang Agung. Oh iya. Jadi keluarga yang saya bagi waktunya itu keluarga dengan ayah dan ibu, begitu kira-kira. Tapi saya rasa untuk keluarga nggak pernah ada masalah, karena tadi saya sampaikan di keluarga saya memang sudah terbiasa dengan urusan membagi waktu ini kan, dengan ayah yang mungkin kesibukannya bisa 2 kali 3 kali lipat dari saya gitu. Akhirnya saya juga banyak diberi kelonggaran lah untuk bekerja dengan maksimal. Nah untuk teman saya rasa khususnya saya ya anak muda 23 tahun yang memang masih senang main, memang di sela-sela waktu saya masih suka nongkrong, ngopi di coffee shop segala macam. Tapi kalau memang waktunya mepet gitu ya, dengan kegiatan yang sangat padat, itu biasanya memang sebagai support system teman-teman suka datang juga ke kantor bawain makanan gitu. Jadi ada sela-sela waktu, misalnya dari rapat pertama ke rapat kedua kita ada jeda waktu, teman bawa makanan gitu, kita ngobrol di ruang pribadi gitu, kita chit chat lah gitu ya, yang pada akhirnya itu menjadi refresh juga, merefresh pikiran kita untuk bagaimana kita agar siap lagi nanti menghadapi di rapat-rapat selanjutnya. Begitu. Dan ini sepertinya sudah menjadi konsekuensi yang dipikirkan dari awal juga sepertinya ya. Ya betul. Nah, dulu bagaimana tuh, sempat ada keraguan atau gimana saat akhirnya terkait menentukan konsekuensi ini, bahwa ya kalau saya jadi wakil rakyat nanti kan waktu saya bersama orang tua akan berkurang, waktu saya dengan teman-teman bakal berkurang. Saat itu ya, walaupun pada kenyataannya ternyata bisa disesuaikan. Sempat kepikiran seperti itu bagaimana? Kepikirannya awal banget, tapi itu semua terpatahkan karena pada akhirnya kan kita itu butuh keyakinan ya gitu. Jadi selama saya sudah menandatangani calon untuk menjadi anggota dewan gitu ya, saya harus siap menang dan siap kalah gitu. Saya siap kalah dengan segala konsekuensinya, dan saya pun harus siap menang dengan segala konsekuensinya. Menang dari konsekuensi ini yang tadi saya sampaikan, kita harus mewakafkan diri lah istilahnya, mewakafkan diri, mewakafkan waktu, mewakafkan tenaga kita untuk masyarakat Kota Bandung gitu ya. Yang pada akhirnya kita sekarang sudah menjadi anggota DPRD gitu ya. Walaupun saya anak 23 tahun gitu ya, harus banyak waktu main saya yang saya korbankan, yang akhirnya saya wakafkan diri saya untuk masyarakat Kota Bandung. Untuk masyarakat Kota Bandung salah satunya adalah menyerap apa saja keluhan-keluhan dari mereka. Betul. Permasalahan apa sih sejauh ini yang paling banyak didengar oleh Kang Bagja? Sebetulnya yang paling sering saya dengar itu kan, memang saya jamin itu sama ya di setiap kota kabupaten itu pasti kan urusan pendidikan, urusan kesehatan gitu ya, urusan kesejahteraan sosial gitu, terus ketersediaan dan harga bahan pokok itu kan nggak jauh dari situlah gitu ya. Tapi tentu saya sangat terbantu dengan adanya teknologi gitu, yang pada akhirnya aspirasi-aspirasi itu tidak hanya saya dapatkan langsung tapi melalui teknologi juga gitu. Contohnya bisa dicontohkan? Contohnya saya punya Instagram pribadi saya, ada juga Instagram official account untuk tim itu namanya Wargi Bagja. Nah saya rasa dari 100%, 70% aspirasi masyarakat saya dapatkan dari Instagram gitu. Justru dari media sosial. Dari media sosial, karena mungkin orang-orang nggak perlu hadir ke rumah saya dan lain sebagainya, bisa lewat ketikan mereka ngeluh, Kang Bagja ini di sini gini gitu. Selama itu dalam kewenangan anggota DPRD Kota Bandung, insya Allah akan saya bantu gitu. Yang kedua, cara saya meresap aspirasi itu, kebetulan saya di Dapil 2 Kota Bandung, dan saya pun tinggal sehari-hari di situ. Jadi saya mendengarkan aspirasi tidak harus melalui reses, tidak harus melalui kegiatan-kegiatan yang formal, tapi saya jajan pun misalnya, jajan sebelah ke depan pun ada warga, Kang Bagja, ini di sini kemarin banjir, ini kan. Jadi kegiatan-kegiatan sehari-hari pun bisa saya menjadikan wadah untuk
menerima aspirasi dari masyarakat begitu kira-kira. Itulah saya rasa seninya untuk kita tinggal di dapil gitu. Bahkan nongkrong sama teman-teman pun tadi juga bisa ya. Betul, nongkrong sama teman-teman. Terus kadang kan saya suka pagi-pagi masih suka berjemur gitu ya. Kita berjemur 10 menit bisa menerima 10 aspirasi rasanya gitu kan. Orang lewat pagi-pagi mau beli nasi kuning gitu. Kang Bagja sehat. Iya Pak, kemarin ini gitu. Jadi ya itulah seninya dan saya senang melakukannya memang gitu. Tapi kalau secara pribadi Kang Bagja, apa sih yang paling concern begitu ya, yang ingin diperjuangkan seorang Kang Bagja untuk nantinya bisa disampaikan mungkin termasuk ke pemerintah Kota Bandung? Apa sih permasalahan apa yang paling concern? Ya saya rasa sih nggak ada pembidangan spesifik ya. Saya rasa semuanya harus diperjuangkan. Nah kebetulan saya di bidang Komisi B gitu, di bidang perindustrian gitu ya, perekonomian Jadi tentu akan saya tingkatkan di bidang itu. Nah sisanya kan ada lapangan pekerjaan gitu ya, yang nanti akan kita buka seluas-luasnya dengan cara misalnya contoh sertifikasi pekerjaan, terus pelatihan-pelatihan, mungkin pelatihan memasak gitu ya, membuat kue, yang kedepannya nanti masyarakat khususnya anak-anak muda ini bisa terbuka lapangan pekerjaannya gitu. Yaitu sisanya mungkin nanti saya belum tahu spesifik detik ini karena tanggal 17 nanti kita akan mengadakan reses gitu. Reses ini kan wadah juga untuk anggota DPRD Kota Bandung mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan bagi masyarakat gitu. Jadi spesifiknya akan kita ketahui nanti tanggal 17 karena Kota Bandung semua akan serentak. Tapi sejauh ini yang masuk lewat media sosial itu lebih banyak memang dari kalangan anak muda atau ya kalau di media sosial anak-anak muda gitu. Kalau yang bapak-bapak ibu-ibu memang cenderung ketemu langsung gitu. Yang anak-anak muda biasanya soal kesehatan, pendidikan gitu ya, misalnya yang masih belum punya BPJS, gimana caranya mendaftar di UHC, Universal Health Coverage gitu, dan itu bisa kita advokasi, kita bisa bantu nanti agar mendaftarkan diri dulu di DTKS gitu ya, berkomunikasi dengan RT dan RW dan lain sebagainya lah gitu, yang pada akhirnya yang tadi saya sampaikan kembali lagi ke awal, bahwasannya kita dapat membantu dan bermanfaat bagi orang itu akan lebih mudah ketika sudah menjadi anggota dewan. Yang pada akhirnya ini menjadi motivasi saya dari awal untuk menjadi anggota DPRD gitu. Sesuai komisi berarti tadi perindustrian ya perekonomian maaf perekonomian. Nah, berarti artinya ada konsep termasuk mungkin di dalamnya termasuk UMKM ya. Betul. UMKM ya. UMKM ya pasar lah gitu ya. Harga makanya tadi ya banyak harga gitu. Bahan pangan sembako mahal Pak, sembako mahal ya. Tapi kan sebenarnya untuk dalam lingkup DPRD Kota Bandung kita yang mungkin bisa kita lakukan itu kan menjaga ketersediaan bahan pokok, 9 bahan pokok gitu ya. Dan yang kedua memang mendorong adanya operasi pasar jika dirasa harga ayam misalnya mahal, telur lagi mahal gitu. Yang bisa kita lakukan sebagai anggota DPRD tingkat Kota Bandung itu mendorong pemerintah Kota Bandung gitu untuk melakukan operasi pasar. Di pasar-pasar ini menjual harga-harga yang mungkin lebih terjangkau bagi masyarakat. Oke, di segmen 3 kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti di segmen 3 kalau ngomongin anak muda pasti tidak jauh-jauh juga dari namanya pemikiran-pemikiran yang inovatif begitu dan kreativitas. Nah, kita akan bahas itu juga begitu ya, sebagaimana sejauh ini Kang Bagja menerima tadi ya beberapa keluhan-keluhan berkaitan dengan hal tersebut. Misalkan kayak Kota Bandung pengen nih ada ruang-ruang kreatif apa begitu ya. Nah, pernah didapatkan juga kah, diserapkan dari seorang Kang Bagja? Kita tahan, kita bahas usai jeda, tetaplah bersama iNews Jabar.